Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 5 MI Mumtazah, yang pada hari ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak dengan bab ketiga yang disebut namanya hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat, apa sih hari akhir itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh alam semesta ini, terus digantikan dengan alam yang kekal yang namanya alam akhirat. Manusia, kita harus sadar betul, sudah kelas 5 ini apalagi ya anak-anakku semuanya. Jadi contohkan di buku yang telah kalian baca itu ada namanya lilin yang kita dinyalahkan itu. Mulanya besar, mulanya panjang, lama-lama habis. Begitu juga matahari ketika dibuat terus hari ini menyala terus-menerus, namanya juga dia makhluk, suatu saat akan habis juga, akan hancur juga. Pohon juga seperti itu, dulunya kecil dari biji, tumbuh, benih ya, terus berbuah, udah tua mungkin ada yang ratusan tahun lalu akan roboh, tua keropos. Begitu juga manusia dari lahir, bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, itu ya, semuanya nanti menjadi dewasa menjadi nenek-nenek, tandai dengan uban, dengan gigi yang copot, semuanya kulit menjadi keriput, lalu meninggal. Itu proses alami. Begitu juga bumi kita ini terus akan mengalami namanya proses penyusutan, bahasanya akan rusak. Dan soal kehancuran hari kiamat ini atau hari akhir ini, tidak ada manusia yang tahu kapan waktunya. Tapi kita harus meyakini, karena iman kepada hari akhir adalah bagian daripada rukun atau tiang atau pokok dalam keimanan kita di dalam Islam. Kita semuanya manusia harus yakin terhadap akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Di dalam surat Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Lebih dari itu ada surat lain yang menggambarkan tentang adanya hari kiamat adalah Al-Qari'ah, urutan surat 101 ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farazil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini dalam surat Al-Quran ini menggambarkan dengan dahsyatnya hari kiamat. Ya, termasuk malaikat yang meniup sangkakala, namanya malaikat Israfil ya, malaikat Israfil. Ya, nah, kiamat ini ada tanda-tandanya akan hancurnya alam semesta ini. Di antaranya tanda-tanda yang kecil ada namanya tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Jadi alamat sugronya adalah alamat ya, alamat itu tanda-tandanya bahwa akan terjadi kiamat. Itu tanda-tanda kecilnya adalah waktu semakin singkat ya. Waktu yang kita alami dalam sehari-hari itu menjadi lebih singkat dibanding sebelum-sebelumnya. Ilmu agama tidak dianggap penting. Yang kedua, perbuatan maksiat semakin merajalela, banyak terjadi gempa, banyak orang miskin menjadi kaya mendadak karena hasil
usaha yang tidak halal. Adanya dua golongan besar yang saling membunuh, tetapi kedua belah pihak sama-sama mengaku dirinya yang benar karena memperjuangkan agama Islam. Banyak terjadi kekacauan, pembunuhan dan sebagainya. Muncul fitnah di mana-mana. 9 adalah datangnya Dajjal, yaitu penipu besar yang selalu membujuk manusia untuk mengikutinya, padahal ia kafir dan durhaka kepada Allah SWT. Untuk tanda-tanda kiamat yang besar atau yang kubro, satu, matahari terbit dari sebelah barat. Nanti kalau sudah dekat itu matahari akan terbit dari sebelah barat. 2, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Ada yang mengatakan dabbah ya. 3, hampir semua manusia menjadi kufur kecuali sedikit sekali yang tetap beriman. 4, rusaknya Ka'bah. 5, datangnya Imam Mahdi yang akan menegakkan syariat Islam. Ini soal tanda-tanda kubro dari hari kiamat. Lanjut kehidupan sesudah hari kiamat. Setelah malaikat meniup sangkakala atau meniup trompet ya, maka yang pertama dihancurkanlah seluruh alam semesta ini. Manusia yang bernyawa akan mati. Hatta makhluk yang namanya malaikat Israfil ini juga akan mati. Nanti lanjut dibangkitkan Allah, malaikat Israfil ini disuruh niup yang kedua. Barulah semua manusia ini dari Nabi Adam sampai hari kiamat dibangkitkan semuanya oleh Allah SWT. Mereka akan ditanyai untuk pertanggungjawaban ketika mereka hidup di dunia. Kehidupan di dunia ini berakhir tadi tiupan sangkakala yang pertama. Tapi ada kehidupan baru yang kekal abadi, yang kehidupan alami akhirat ya. Kalau manusia itu setelah mati itu banyak ya. Ada namanya alam akhirat, itu nanti ada alam barzah sebenarnya. Ya, itu yang perlu kita ketahui tentang kondisi-kondisi sesudah datangnya hari kiamat adalah orang banyak amalnya akan tinggal di surga. Ini gambaran ciri-cirinya. Nanti kalau amalnya baik banyak, insya Allah Allah ridho dan Allah akan menempatkan dia ke tempat yang dijanjikan, yaitu surga. Namun bagi manusia yang durhaka, yang ketaatannya itu sedikit dibanding kemaksiatannya, maka bisa jadi Allah menjadi murka sehingga dia akan membalas amalnya ketika di kehidupan dunianya, yaitu dengan ancaman Allah. Bagi manusia yang durhaka, kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah, yang ingkar akan kebenaran Allah, akan adanya kebenaran Islam, maka dia akan mendapat ancaman yang sudah disampaikan bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu neraka bagi orang-orang yang kufur dan musyrik, atau orang-orang yang menyekutukan Allah, atau orang-orang yang memang dia melakukan hal-hal yang dilarang agama. Dari itu, ini semuanya pelajaran tentang di bab 3 ini, hari akhir atau iman kepada hari akhir. Ini adalah rukun iman yang kelima ya. Semoga kalian yakini betul bahwa kehidupan ini akan berakhir, dan kehidupan ini akan menjadi penentu nanti ada kehidupan baru yang namanya hari akhirat. Semoga kita dikelompokkan manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka baginda Nabi Muhammad selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu diberikan Allah kesehatan, dan kedua orang tua kalian semuanya selalu kokoh untuk terus bisa membimbing kalian, mengantarkan menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.